Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kali ini kita podcastnya dalam suasana baru nih pemirsa. Kita lagi di tengah-tengah sawah, lagi ngabuburit sama Bapak Apip Firmansyah. Ini lokasinya sawah di Desa Gresik pemirsa. Kebetulan kita lagi ngabuburit, ketemu Pak Apip. Ini di ya sekalian nunggu maghrib sambil ngobrol-ngobrol tentang Pak Apip yang konon menyenangi dunia pertanian, bidang pertanian. Selamat petang, Kang Apip. Selamat petang menjelang buka puasa. Menjelang Ini buka luar biasa. puasa. Ini sawahnya lega oge nya, Kang Apipnya. Ya, alhamdulillah. Jadi ini tuh lahan desa, Kang Dede. Oh, lahan desa. Lahan desa. Kalau dulu disebutnya bengkok. Ini masuknya ke aset desa. Nah, disewa oleh masyarakat. Ya. Nah, ada yang sewa sebelah sana, yang sewa sebelah sana. Ya, ini dipergunakan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi untuk ya bertani, berkebun, kayak di sebelah sana ada pohon pisang, sebelah sana ada pohon jambu kristal. Ya, alhamdulillah. Oh, jambu kristal sebenarnya. Jambu kristal. Pisang sebelah Pisang mana? sebelah sana, Pak Deden. Oh, pisang, Pohon jambu pisang. kristal. Di sini kita sawah. Ini padi berarti ya. Padi. Oh, berarti emang lahan desa Gresik Lahan ini desa ya. Gresik, betul. Bengkok lah kalau dulu Bengkok mah. disewakan. Jadi saya sewa di sini ngelola lahan. Ya intinya sih apa ya? Teringat sama banyak kawan-kawan di Jakarta, dulu masih di Jakarta, memang lingkungannya lingkungan orang-orang yang senang bertani. Gitu, lingkungannya sama orang yang senang bertani. Kebetulan saya juga anak petani ternyata. Ya. Gitu. Ya orang tua juga ngurus sawah, segala macam. Artinya ya kalau kata bahasa Sunda mah jangan lupa ulah poho karena purwadaksi teh. Ya. Jas merah. Jas merah. Jas hijau. Jas hijau boleh. Ya artinya ulah po karena purwadaksi ya betul. Gitu, Ya kita bertani segimanapun kita pendidikannya tinggi atau segala macam, kita tetap butuh kita harus bertani. Karena apa? Kemanapun kita pasti butuh makan. Ketemunya nasi, ya hasil pertanian. Udah berapa lama berarti ini nyewa ini? Ini masuknya berarti ke 2 tahun, 3 tahun, udah masuk ke 3 tahun. Lumayan lama ya. 3 tahun. 3 tahun. Sawah aja, enggak gonta-ganti. Sebelumnya di sini teh ini Pak Deden, apa namanya? Bolen. Bukan. Tebu. Oh, tebu. Tebu sebelumnya. Awalnya saya di sana sedikit lah sewa. Nah, pas tebu, wah udahlah kayaknya tebu nih repot juga. Sibuk kayaknya, terus ya banyak yang diurusin lah Pak Deden. Samping di sini tinggal segini-gininya tadinya tebunya. Ya alih fungsi lah ke padi. Semuanya tebu ini. Oh. Berarti tebu mah kan dulu mah nggak butuh terlalu banyak airnya. Butuh air juga. Oh, butuh. Tapi nggak terlalu banyak. Berarti memang kalau sebelumnya tebu nggak ada masalah ya. Misalnya tanah dialih jadi sawah. Fungsi nggak ada masalah ya. Tinggal treatment tanah aja. Treatment tanah, misalkan ada orang yang bilang kalau bekas tebu tanahnya itu kering ya, atau apa ya, unsur haranya sedikit ya, kita bagaimana caranya unsur haranya dikembalikan lagi. Ya kebetulan ini saya mengelola lahan pertanian ini organik Pak Deden, lagi belajar. Pupuknya organik. Semuanya organik, nggak pakai kimia, nggak pakai, ya artinya nggak, kalau kata petani di sini nggak pakai pupuk bodas lah gitu, nggak ditabur nggak apa. Kita lagi belajar pakai pupuk organik, di mana sih edukasi juga sih ke masyarakat. Di samping kita juga makan beras yang sehat, kita juga apa namanya, bagaimana sih yang cara kita bertani yang seenggaknya murah lah. Sekarang kan harga pupuk naik nih, yang subsidi mungkin nggak kebagian gitu kan. Ya. Nggak perlu, karena gini, kalau masyarakat ini kan nggak pengen ribet sebetulnya. Pengennya gini, standarnya gini, butuh pupuk ada, butuh apa namanya,
ke sawah bibitnya ada. Nah kita siapkan, kita buat sendiri pupuknya, ya alhamdulillah lah, banyak sharing-sharing juga sama kawan-kawan yang ngerti di bidang pertanian. Oh, bikin sendiri? Bikin sendiri. Nggak beli? Nggak beli, justru buatnya dari bahan-bahannya di lingkungan kita, banyak kok. Kita buat PJPR, bagi orang-orang yang pertanian mungkin paham ya, PGPR kalau ininya, PJPR dari akar bambu, gitu kan. Ada molase, ada mikroba, banyak lah Pak Deden. Artinya sebetulnya kita kalau misalkan mau bikin pupuk ada di sekitar. Nah, itu yang pengen mengedukasi masyarakat sekitar tuh itu. Ini ya Kang Apip, kalau 2 tahun lebih ya, berarti udah lama. Nih selama ngegarap ini teh menurut Kang Apip teh menghasilkan enggak gitu? Atau memang lagi belajar uji coba sehingga tidak memerdulikan hasil gitu? Kalau dari 2 tahun terakhir gitu ya Pak Deden, itu nggak mikirin hasil sebetulnya. 2 tahun. 2 tahun ini mah nggak mikirin hasil, karena apa? Karena kita mulai baru bertani atau masih belajar lah mengaplikasikan pertanian organik baru. Jadi hasil digiling dibagikan, hasil giling dibagikan. Yang ngolah masyarakat. Yang ngolah ya saya yang ngolah, tapi masyarakat tuh digaji lah sama ya, saya. Itunya istilahnya yang kerjanya gitu kan, masyarakat ya ngerjain gitu. Digaji, digiling, dibagiin untuk masyarakat. Untuk masyarakat biasanya kalau misalkan menjelang musim kemarau nih, ataupun pas musim kemarau, kalau sekarang kan padi banyak nih, rata-rata di sini bertani. Jadi kalau bagi padi sekarang itu nggak efeknya kurang begitu kerasa. Iya. Nanti pas lagi mau musim kemarau nih, musim paceklik lah kalau itu baru bagi. Alhamdulillah tiap tahun ada tiap tahun nih udah 2 tahun inilah udah konsisten 2 tahun ini. Mudah-mudahan bisa konsisten ke depan. Ini bagi-bagi beras satu rumah sekilo. Satu rumah sekilo. Satu desa. Per apa? Satu rumah sekilo. Iya, maksudnya seminggu sekali, sebulan sekali. Ngelihat waktu timing tadi, kalau misalkan waktu panen aja. Waktu sehabis panen tentunya. Oh, berarti 4 bulanan sekali ya. Ya. Pas panen. 1 kilo per rumah. Iya. Awalnya. Satu desa. Satu desa. Satu desa berapa rumah sekarang? Kalau satu desa tuh kalau di Gresik tuh sekitar 1.500 rumah. 1.500 kilo berarti 1,5 ton. 1,5 ton ya. Itu awal pertama. Kesininya bertambah karena alhamdulillah hasil hasil pertanian ini kan terus meningkat. Karena kan kalau pakai organik itu awalnya itu pasti turun. Minimal sama dengan sebelumnya. Gitu. Alhamdulillah kemarin saya sama dengan hasil sebelumnya gitu. Nah sekarang alhamdulillah ada peningkatan, terus tambah ke sini tambah ada peningkatan. Nah, makanya yang beras yang dibagiin agak lumayan banyak. Nah, baru sekarang nih mulai ditata profit orientednya seperti apa, karena udah kelihatan kan hasilnya, udah kelihatan peningkatannya udah kelihatan, udah sama dengan atau udah agak melebihi dengan petani-petani yang lainnya. Jadi kita coba mulai profit oriented. Artinya bagaimana kita panen, nanti kita jual, nanti kita buat usaha atau buat bertani lagi, ditambah kita ada rencana pengen nabung gitu kan, sama teman-teman nih, nabung untuk beli mesin bajak. Mesin traktor. Bukan, mesin panen. Oh, langsung pakai mesin. Kayak kemarin kan saya ini panen pakai mesin Pak Dede. Cuman nyewa ke orang. Ada orang yang enggak, bukan, agak lumayan jauh di luar desa. Nah, kemarin itu sewa. Nah, teman-teman di sini, kelompok tani di sini, gimana kalau misalkan kita sekarang udah mulai profit oriented? Ya mungkin hal-hal lainnya lah yang bisa kita
matchingkan di sini ya kita matchingkan. Lagi pengen lagi pengen memberikan edukasi ke masyarakat itu bahwa kita tuh bisa berdaya pupuk sendiri gitu, tanpa bergantung kepada pupuk-pupuk yang katanya susah gitu kan, yang kemarin-kemarin sempat jadi ricuh lah gitu gara-gara pupuk. Ini menarik nih Kang Apip, mumpung belum maghrib nih sebentar lagi. Ya siap. Saya lebih ini aja mungkin ya, kalau mengulas biaya operasional dan sebagainya mungkin nanti akan terlalu panjang rigid ya. lah. Saya lebih tadi tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Kang Apip ini, mau ngadain itu mesin panen itu. Ya. Yang kemarin nyewa gitu kan ya. Nah, jadi menurut Kang Apip nih, ini kan kaitan dengan teknologi ya. Betul, berarti. betul. Nah, teknologi. Sementara yang namanya di Kuningan gitu kan, mungkin termasuk Gresik itu butuh pemberdayaan masyarakat. Iya, betul. Nah, dengan adanya mesin berarti kan tergeser juga kan peran masyarakat ngarit bukan ngarit, iya ngarit kan? Babad. Oh, kan? Babad. Mesin itu juga kan mesin ngarit kan? Ya. Gitu kan, kayak gitu kan. Ya. Nah, peran ngaritnya kan tergantikan tuh. Kumaha. Artinya kita juga harus berinovasi ya, Adeden, terkait kita bertani. Oke, mungkin kita kalau misalkan panennya pakai mesin, tapi kan traktor ada manusia, orang, ada orangnya. Ya. Besok nandur pakai orang semua tuh Pak Deden. Jadi nggak semuanya hilang peran manusia. Tandur mah belum ada mesinnya mungkin ya? Ada. Wah ya? Udah ada. Kayak tandur tenum mencet iya kan? Iya. Nancelep-nancelepkeun ya. Cep. Lamun ngoyos mah nu ngarambet, ngabersihan. Ngabersihan jukutnya. Alhamdulillah maghrib. Jadi kita break aja dulu nanti. Oke pemirsa, kita buka dulu, nanti kita lanjut di sambil berbuka. Oke pemirsa, kita lanjut lagi podcast kita sama Bapak Apip Firmansyah. Setelah kita berbuka nih di warung apa namanya? Di warung Bakso Tulang. Karanganyar. Karanganyar, Desa Gresik. Dan tadi juga kita nyoba dage kembung yang merupakan ciri khas dari desa ini. Kita lanjut ke yang tadi Kang Apip tadi itu sampai teknologi. Nah, penggunaan teknologi yang mungkin mengancam menggeser posisi orang gitu kan untuk menggarap sawah gitu, menyabit hasil panennya. Jadi gini, memang betul kita juga di pertanian banyak inovasinya. Sekarang udah banyak beralih ke beberapa mesin, contoh mesin harvest gitu kan untuk panen gitu kan. Terus traktor yang sebelumnya pakai kerbau dan lain-lain. Tapi kalau saya di sini juga tidak menghilangkan pemberdayaan masyarakatnya juga. Tetap tandurnya itu pakai orang gitu. Satu-satu pakai orang. Betul, tandurnya pakai orang. Nanti kalau bahasa ininya mengarambet tuh, namanya tuh. Ngebersihin rumputnya lah gitu, itu pakai orang. Ngegaroknya juga nanti pakai orang. Jadi nggak full semua pakai mesin. Nah, kalau misalkan sebetulnya bisa juga. Cuman kan tenaga ahlinya kan belum kalau di sini ya belum banyak ada deh. Oke, Pak Apip, sebetulnya nih Pak Apip itu berarti kan belum lama ya terjun di maksudnya menyewa tanah itu. Nah sebetulnya motivasinya seperti apa sih Pak Apip? Motivasi sih seperti hal yang tadi pernah diutarakan ya. Motivasinya itu yang pertama ingin menggiatkan pertanian di kita, terutama untuk bagi anak-anak muda. Karena saya secara pribadi prihatin generasi ataupun anak muda hari ini, generasi hari ini itu untuk
geliat ataupun melihat atau memandang pertanian ini agak kurang. Jadi pertanian ini dianggap tidak menarik bagi anak-anak muda. Saya tuh pengen menggeliatkan itu gitu. Agar pertanian ini sebetulnya menjadi solusi bagi teman-teman muda untuk berinovasi. Ya. Gitu. Sebetulnya pertanian menjanjikan enggak sih? Sehingga menarik kaula muda gitu kan ya. Kalau misalnya sebetulnya pertanian itu tidak hanya tidak hanya beras ya, Pak. Tapi kalau misalkan kita berhimpun para petani muda, ini ada yang di beras, ada yang di cabai, ada yang di tomat dan lain-lain ya gitu kan, yang penunjang sembako hari ini itu saya rasa itu sangat menjanjikan pertanian hari ini, apalagi pertanian yang sudah terintegrasi dengan inovasi-inovasi, entah itu dari sisi pupuknya, entah itu dari sisi alatnya, entah itu dari sisi penanganannya. Apalagi sekarang pasar itu kan terbuka sangat luas, kita bisa jual online, kita bisa jual antara pembeli bisa langsung gitu kan. Itu tergantung kitanya sendiri sebetulnya bikin circle bagaimana pertanian ini sebetulnya harus menguntungkan. Dan itu masih sangat terbuka karena golongan muda itu atau yang sekarang di pertanian itu justru sedikit. Tapi kan terkadang gini, terkadang yang produksinya itu justru maksudnya yang tengkulak justru yang memperoleh laba besar ketimbang yang produksinya itu. Apakah nih sekarang Pak Apip terjun di bidang pertanian itu dalam rangka itu, maksudnya dalam rangka bagaimana menjadi seorang produksi yang menjanjikan gitu kan, seperti itu. Jadi gini, ada beberapa tahapan. Mungkin salah satu yang menjadi tugas kami juga sebetulnya di legislatif bersama dengan pemerintah daerah ini agar mengatur itu, mengatur arus. Karena kan yang seperti halnya podcast kita yang sebelumnya ya, kita tuh pemerintah tuh butuh atau masyarakat tuh butuh akses pasar, butuh akses permodalan, butuh akses pendampingan. Dimana kalau misalkan akses ini kita buka semua, kita fokus di situ, insya Allah Kabupaten Kuningan minimal bisa mengurangi kemiskinan ekstrim ini gitu. Kemiskinan ekstrim. Betul. Iya. Ekstrim. Ekstrim. Betul. Ekstrim. Kalau dikaitkan lagi nih, Kang Apip kan sekarang di Komisi 2 ya. Betul. Kalau kemarin di Komisi 1. Komisi 1 ya. Betul. Komisi 2. Nah, berarti Komisi 2 itu kan kaitannya dengan ekonomi ya. Betul. Ekonomi. Nah, untuk mengatasi problem yang tadi diutarakan mengenai pemerintah itu hadir untuk pemasaran produk pertanian, apakah kan di Kuningan ada PDAU tuh. PDAU, BUMD yang memungkinkan untuk mengambil peran itu. Betul. Nih, Kang Apip sebagai komisi 2 gitu ya. Bagaimana upaya ke arah sana, udah ada planning nggak gitu? Tadi juga terakhir kita rapat dengan beberapa SKPD atau mitra kerja yang memang berkaitan atau bersinggungan terkait dengan itu, terkait dengan ekonomi, terkait dengan pengentasan kemiskinan, terkait dengan pengentasan pengangguran. Artinya ini menjadi PR kita bersama, Pak Deden. Menjadi PR kita bersama bahwa semuanya harus kerja bersama. Semuanya harus kerja bersama, tidak hanya yang 1A, yang 1B, yang 1C, tidak terpisah, ini harus kerja bersama. Contoh kita di Komisi 2 itu ada mitra kerja itu di Sporapar. Ada beberapa di situ ada pemuda di situ. Pemuda. Nah, di sisi lain kita juga ada mitra kerja kalau Disperindak ya, kalau sekarang Diskop Dagprin gitu kan. Nah, koperasi. Nah,
ini bisa nggak pemudanya tuh diarahkan, jadi pemudanya disiapkan sama Disporapar, Diskopda Green ini menyiapkan pendampingan terkait dengan UMKM-nya ataupun inovasi-inovasi agar pemuda-pemuda ini berusaha gitu kan, juga menyiapkan aksesnya, akses pasar. Jadi gini, terkait dengan pengangguran, terkait dengan kemiskinan, ini harus diurus dari hulu hingga hilir. Ya, Gitu. Harus dari hulu hingga hilir. Kita tidak tidak bisa mungkin dalam hal ini belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Setidaknya itu pemerintah daerah itu menyiapkan fasilitasi agar mereka itu siap untuk bekerja. Kalau kemarin ada beberapa beberapa kawan-kawan di SKPD bicara masyarakat ataupun para pemuda di Kabupaten Kuningan atau masyarakat miskin di Kabupaten Kuningan itu sebetulnya hanya perlu memberikan pelatihan-pelatihan ataupun memberikan arahan-arahan yang sifatnya teknis ataupun yang sifatnya vokasi. Contoh, masyarakat yang pengangguran ini atau pemuda yang pengangguran ini itu dilatih untuk siap kerja nih dalam bidang barista misalkan. Itu dilatih. Langsung ke hal-hal teknis deh. Kalau misalkan kita dilatih untuk kayak semacam hypnoseling, terus leadership, dan itu udah nggak bisa. Ini langsung ke teknis, misalkan cara pembuatan sepatu biar dia bisa buat sepatu, cara memasarkan produk. Kan sekarang banyak tuh marketplace yang tumbuh. Kita nggak mesti buat marketplace, tapi kita bagaimana caranya si masyarakat ataupun yang pengangguran ini itu mengakses marketplace gitu, mengerti bagaimana buat akun. Kan di situ kita bisa jualan, misalkan sekarang ini lagi maraknya tuh reseller lah gitu ya. Jadi menjual kembali barang-barang yang sudah ada. Nah itu bisa di medsos sekarang bisa, entah itu di YouTube, entah itu di Facebook, entah itu di Instagram, di Twitter, itu bisa. Yang artinya diberikan akses yang seperti itu. Ini lebih ke kaitan bidang pertanian tuh. Nah, di bidang pertanian juga sama. Contoh, kita bicara pertanian. Mau pertanian apa yang akan kita pilih? Misalkan pertanian biasa yang menggunakan pupuk biasa ya, pupuk urea, kimia dan lain-lain, itu bisa. Jadi di pertanian ini bagaimana caranya meningkatkan tonase berasnya itu, misalnya meningkatkan produktivitas cabenya, meningkatkan produktivitas sayurannya misalkan. Bagaimana caranya? Itu kan bisa gitu kan, bisa diberikan. Kan kalau dinas pertanian itu kan kaki-kakinya di setiap kecamatan ada UPTD, ada BPP, ada kalau di desa-desanya ada PPL. Kita bisa memaksimalkan itu untuk mendampingi para petani agar hasil pertanian baik. Menurut Pak Apip nih, peran dinas pertanian kan ada UPTD sudah maksimal belum sih? Kalau bicara sudah maksimal dari sisi kinerja itu sudah cukup. Hanya harus ditingkatkan proses pendampingannya. Jadi tidak hanya distribusi pupuk, tidak hanya distribusi bibit, misalkan tidak hanya distribusi bantuan-bantuan semacam alat alsintan gitunya. Tapi pendampingan yang memang memberikan, mengajari ataupun mengajak atau kampanye-nya juga itu perlu, bahwa bertani itu bertani itu membuat kita kaya misalnya. Atau bertani itu setidaknya kita mempunyai lumbung pangan. Gitu, untuk ketahanan pangan kita gitu kan. Ya kan, artinya kalau saya sendiri, sederhananya saya, kenapa saya bertani? Kenapa yang saya tanam itu padi? Ya minimal saya beras itu nggak beli, Pak. Gitu. Saya punya lumbung pangan dari panen ke panen, terus dari panen ke panen lagi. Itu seperti itu. Jadi punya lumbung dan bisa dibagikan gitu kan ke masyarakatnya. Ya, kalau saya sendiri kan
apa namanya, karena lahannya luas ada surplus ini kan bisa dibagikan. Tapi tetap saya juga saving untuk supaya saya juga punya beras gitu, nggak beli beras lah. Seperti itu. Itu Kang, sekarang Pak Apip kan ketua komisi 2 ya. Ya, ketua komisi 2. Ini mudah-mudahan pemirsa sudah jadi ketua komisi gitu. Bahkan mungkin ada yang bilang ketua komisi termuda se-Indonesia. Oh, itu terlalu lebay. Saya nggak tahu, itu terlalu lebay itu. Saya juga nggak tahu, misalkan ada yang lebih muda dari saya ataupun nggak ada lagi yang muda dari saya sebagai ketua komisi, saya juga nggak tahu. Cuman ya saya ditugaskan oleh partai menjadi ketua komisi yang mudah-mudahan bisa memberikan solusi bagi masyarakat, memberikan terobosan-terobosan, memberikan apa namanya, masukan-masukan kepada pemerintah daerah, ya setidaknya gitu kan. Target kita di legislatif ini kan kita mengawasi dan memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar minimal apa yang kita kawal ini tepat sasaran. Itu saja. Iya. Tapi belum tentu juga se-Indonesia termuda ya. Belum tentu juga, karena kan nggak ada yang belum ini. Ada daripada ini. Ampun. Ya soalnya kan kemarin ada yang bilang seperti itu, gitu, ada yang termuda. Ya, harusnya nanyanya sama yang bilang itu bener apa enggak? Gitu. Itu hasil koalisi ya. Kemarin ya kocok ulang. Mau ngebahas koalisi enggak? Kalau ngebahas koalisi bukan ranah saya, Pak. Oh, bukan. Berarti Pak Ujang ya, Pak Ketua ya. Ketua fraksi. Ya, kalau kita fokus di kerja aja, karena saya ditugasin oleh partai menjadi menduduki ketua komisi, yang mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh kita semua ini bisa terselesaikan. Karena beberapa rencana tadi juga kita ngobrol-ngobrol selintas lah terkait dengan mekanisme bagaimana kita menciptakan rule model kerjasama antara SKPD 1 dengan SKPD yang lainnya. Itu kan agar supaya minimal kita bisa memberikan nuansa ataupun memberikan solusi kepada masyarakat bahwa ini loh seperti ini gitu. Atau entah itu mau pertanian organik, entah itu mau apa namanya fasilitasi akses pasarnya seperti apa. Dari misalkan aja pertanian, peternakan, perikanan bisa berkesinambungan atau bisa berkelanjutan, ini luar biasa. Misalkan padinya padinya itu pakai pupuknya dari kotoran sapi atau kotoran ternak atau dari kotoran ikan gitu kan, kan bisa. Ada juga mungkin pertanian yang pakai mina padi gitu kan, yang ada kolam, ada ikannya gitu kan. Mina padi itu bisa. Artinya kita berbicara pertanian itu nggak bakalan selesai kalau misalkan kita nggak mencoba, Pak Deden. Ya. Makanya Pak Apip mencoba itu langsung. Itu, gitu. Udah 2,5 tahun lah, hampir 3 tahun lah. Ya. Hampir 3 tahun saya mulai bertani, ya syukur alhamdulillah setiap panen ke panen itu ada peningkatan. Setiap panen ke panen ada peningkatan, artinya berarti satu kita ada progres, di mana hari ini kalau kemarin itu setidaknya cuman 3 sampai 5 ton gabah basah, sekarang udah nyampe 10 ton. 10 ton. Tuh, gabah basah. 2 kali lipat ya. Iya, itu 4 kali proses, 4 kali tanam, 4 kali ini. Sengaja saya pakai organik, minimal kita bisa bertani itu dengan murah. Bahannya ada di lingkungan, kita cuman modal bakteri, mikroorganisme, mengurai dan lain-lain, itu minimal itu. Tidak terombang-ambing oleh harga pupuk, gitu kan, ya. Atau khawatir karena tidak punya kartu tani ini gitu kan. Ya kayak minyak goreng kemarin kan gitu ya. Ngaruh juga kan ke tukang gorengan. Betul, betul ngaruh juga. Jadi ini tidak menutup kemungkinan kalau pupuk harganya tepararuguh misalkan, ya petani jadi tepararuguh gitu ya. Jadi perbedaannya nggak tahu, saya mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lah sama beberapa kawan-kawan di SKPD untuk menemukan solusi agar ada head gabah kering, gabah harga eceran tertingginya seperti apa. Mudah-mudahan ini bisa
bisa sinkron karena di Kabupaten Kuningan wilayah pertaniannya itu sangat luas. Kesempatan masyarakat untuk bertani swasembada pangan ini luar biasa. Kalau misalkan sebelumnya tadi itu dikatakan bahwa kita padi itu atau beras ini surplus, tapi kok kita masih dikatakan miskin. Kenapa hasil daging kita misalkan atau perikanan kita surplus tapi kok masih gitu kan? Kan itu. Artinya ada yang salah di mana ataupun ada yang miss-nya itu di mana? Kita carikan solusinya. Diminum. Ya, itu ngopi gini. Acan. Kita ngerokok. Berarti semenjak kocok ulang, Pak Pip langsung rapat dengan SKPD ya? Ya, itu agak sedikit ini juga ya. Tapi alhamdulillah sih teman-teman Komisi 2 juga yang lain, pimpinan, anggota juga luar biasa. Karena mungkin pengalaman mereka selama 2,5 tahun ini di DPRD juga cukup lumayan memberikan pemahaman bagaimana mereka itu untuk pengentasan kemiskinan, pengentasan pengangguran, hal-hal yang seperti itu mungkin mereka sudah paham lah. Artinya kita semua sepakat bahwa minimal kita memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk berkontribusi menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran. Kalau menghilangkan mungkin terlalu terlalu ngawang-ngawang lah gitu. Minimal kita bisa ada progres pengurangan seperti itu. Salah satunya mungkin dengan itu tadi ya, Diskop Dagpri, perannya betul. Dinas Pertanian. Betul. Perlu ada kerja bersama lah mereka itu antara SKPD dengan SKPD yang lainnya. Karena bullshit nggak bisa kalau misalkan nggak ada kerjasama antar mereka, kerja bersama antara SKPD yang lain atau ini sulit. Sulit. Misalkan Diskop Dagri melakukan apa, Disporapar melakukan apa, terus Bank Kuningan melakukan apa, Bank BJB melakukan apa, kan itu di situ. Ya. Mereka kan ada CSR tuh. Betul, ada CSR, ada program simpan pinjam juga gitu kan, ada program yang lainnya. Akses yang seperti ini kan sebetulnya sudah ada, cuman belum dimaksimalkan. Belum dimaksimalkan. Kayak contoh. Bisa memaksimalkan PTLKM aja untuk simpan, deposito, terus memberikan permodalan kepada PTLKM agar PTLKM bisa memberikan modal-modal kepada usaha-usaha kecil menengah UMKM. Itu juga bagian dari pengurangan atau pengentasan kemiskinan, atau bagi para usaha atau UMKM baru ini menjadi solusi gitu. Sekaligus solusi pengangguran itu. Betul. Kita juga perlu pemahaman sederhana, perlu penyamaan persepsi juga sebetulnya. Yang dimaksud pengangguran itu seperti apa? Pengangguran itu apakah yang tidak bekerja atau yang bekerja serabutan atau seperti apa? Ini kan gini. Oke, misalkan pemahaman dari SKPD ataupun pemahaman dari kita sudah paham bahwa yang pengangguran seperti A, bahwa pengangguran seperti B, yang bekerja seperti apa, yang bekerja serabutan apakah masuk ke dalam pengangguran atau tidak. Cuman kan masyarakat ini kan belum begitu paham ketika misalkan ada orang yang kerja serabutnya dibilang pengangguran. Gitu. Ada orang yang memang kerjanya musiman dibilang pengangguran, 100 orang gitu kan. Tapi sejatinya gitunya kita tuh nggak jalan. Nah, ini mesti diteliti. Nggak jalan. Misalkan gitu kan, misal gitu kan dari yang kayak kita tuh sama tadi kayak contoh tadi itu ada 100 orang, ada 200 orang, ada 300 orang, bahkan ada 1000 orang gitu kan yang mendaftarkan UMKM dengan modal. Itu kan modal ini kan investasi. Gitu. Nah, ini kan harus dicek juga datanya mana, berjalan atau tidak usahanya agar ini tidak memicu inflasi. Oke.
Oke, Kang Apip, biar diskusi ini ada manfaatnya ya podcast ini. Kalau dikerucutkan mungkin problematika khususnya di bidang pertanian itu yang tadi yang pertama mengenai pupuk, yang kedua head padi ya, gabah lah, harga gabah. Itu perlu ada. Perlu. Ya. Karena efeknya akan seperti apa? Efeknya kalau harga beras ini, harga padi ini, harga gabah ini efeknya kepada petani yang akan nanam lagi atau tidak. Nah, menjadi suatu hal yang menjanjikan atau tidak kalau kita bertani. Ya, kalau harganya fluktuatif gitu, kadang misalkan segini, kadang misalkan nggak ada batas terendah ataupun batas tertinggi, ya sulit. Oke, head ya. Terus minat pemuda sekarang. Nah, minat itu kan salah satu faktornya tadi, harga itu, harga hasil pertanian stabil atau enggak gitu. Atau minimal kita menentukan harga tertinggi sama harga terendahnya seperti apa. Jadi kalau misalkan lagi musim panen, harga terendah berapa? Kalau sedang tidak musim panen, harga tertingginya berapa? Kan mesti diatur. Kalau seperti itu, kayaknya di satu sektor pertanian aja, sejatinya bisa mengatasi problem Kuningan ya, kemiskinan dan pengangguran. Sangat bisa, Mbak Deden. Sangat di sektor pertanian saja, sangat bisa. Karena gini. Petani itu bisa menjual harga produknya atau harga gabahnya sesuai dengan ataupun minimal gini lah, ada margin dari modal ya, itu jalan. Itu jalan. Karena kan si petani ini itu bertani, panen. Ada yang setengah dijual untuk kebutuhannya, ada yang setengahnya disimpan untuk kebutuhan atau lumbung pangannya. Ada juga yang dijual semua, gitu kan, untuk kebutuhan. Nah, berarti ini hasil 2,5 tahun Pak Apip uji coba pertanian di lahan 3 hektar ya itu ya? Problematika yang dihasilkan itu ya? Iya. Harga eceran dari beberapa tengkulak juga atau dari beberapa pembeli lah gitu kan. Terus kepastian harga terendah juga itu atau harga tertinggi juga itu mempengaruhi gitu kan. Seperti itu. Kalau saya berpikirnya begini, masalah-masalah di bidang pertanian itu sebetulnya kan sudah diketahui sejak lama. Betul. Gitu kan. Lantas kenapa sampai sekarang belum menemukan solusi gitu kan? Gini, untuk harga-harga barang tertentu kayak pupuk, terus beras itu tersendiri Pak Deden. Ya. Jadi pemerintah kabupaten kalau nggak salah itu tidak bisa menetapkan harga itu karena itu kan dari pusat. Ya? Dari tidak pusat. Campur, bukan wilayah kewenangannya. Bukan wilayah kewenangannya. Tapi kan untuk merekayasa bahwa di Kabupaten Kuningan menyetabilkan harga itu kan saya rasa sangat mungkin. Harga gabah itu. Makanya perlu head itu ya. Punten lah misalkan beberapa pembeli gabah ini bisa kita kumpulkan gitu kan. Segini gitu kan, bisa ada aturannya, mungkin bisa, sangat bisa lah mungkin. Gitu. Ketika ada head, mereka akan mematuhi nggak? Nah, makanya gini, kalau soal patuh tidak patuh, kan pemerintah daerah punya perangkat untuk mengawasi itu. Punya perangkat untuk mengawasi itu. Kita punya Diskopdagrin tadi, perdagangan gitu kan. Itu bisa mengawasi itu. Bila perlu kalau misalkan alasannya tadi misalkan untuk itu kita kekurangan pekerja atau kekurangan pegawai, kenapa enggak kita buat suatu pokja untuk mengawasi itu, ataupun
semacamnya lah untuk mengawasi itu. Mungkin gabungan SKPD itu ya. Mungkin gabungan bisa jadi SKPD. BRIN ya. Betul. Satpol PP misalnya. Bisa. Cuman kan kalau Satpol PP ranahnya beda lagi. Beda lagi. Itu kalau misalkan ada ranah-ranah tertentu bisa juga, tapi ada di ranah-ranah penegak perda biasanya. Betul, iya. Makanya ada di ranah-ranah tertentu. Nah kalau Pak Habib ya tadi head itu perlu perda atau hanya sekedar perbub atau SK? Nah makanya kita karena ini kita belum, kalau saya pribadi ya belum ngobrol secara panjang, secara menyeluruh, secara komprehensif. Ini bisa jadi perda, bisa jadi untuk percepatan ini dengan perbu gitu kan, bisa jadi hanya sebatas SK atau surat edaran bisa. Tapi kan kita perlu ya, kita tuh perlu struktur-struktur yang untuk tadi mengawasi ataupun memfasilitasi dari hulu hingga hilirnya. Ya. Modelnya seperti apa ya kita tinggal sesuaikan dengan dasar-dasar hukum ataupun peraturan-peraturan yang ada. Gitu. Semua komponen bisa, dan ini adalah tugas kita bersama. Nggak bisa kita hanya misalkan dinas pertanian saja, nggak bisa. Dinas pertanian perlu ada dukungan dari dinas lain, misalkan dinas UMKM. Yang pernah saya sebutkan di podcast sebelumnya juga, bahwa pola terkait dengan tanam, panen, olah, kemas, kemudian jual, ini menurut saya rantai ini juga perlu disiapkan juga, perlu pola-pola yang tadi disebutkan itu sebetulnya saya yakin lah pemerintah sudah memahami itu. Ya, sangat yakin. Cuman kenapa sih kok sampai sekarang masih seperti ini? Apakah memang keseriusannya yang belum besar gitu kan dari political will-nya lah. Kalau soal serius, teman-teman di SKPD mungkin bisa lebih serius mungkin untuk menangani ini. Tinggal political will, tinggal goodwill-nya gitu kan dari kita bersama untuk fokus menyelesaikan satu persatu permasalahan tersebut, membahas, dan menyelesaikan itu satu persatu. Jadi tadi dari hulu ke hilir itu kan, dari misalkan contoh kecilnya tadi yang saya sebutkan, tanam, panen, terus olah, kemas, kemudian dijual. Ini kan mesti kita mesti kita sosialisasikan juga ke masyarakat, mesti kita fasilitasi juga masyarakat. Tadi akses permodalan, akses pasar ini perlu juga kita rekayasa ataupun kita siapkan juga gitu kan, agar kita masyarakat itu tahu ketika kita memproduksi di mana kita akan jual atau ke siapa akan kita jual, kemana kita jual, itu mereka paham. Ketika misalkan mereka tanam sendiri, panen sendiri, olah sendiri, kemas sendiri, kemudian jual sendiri, bagaimana prosesnya? Kan tadi sebutkan marketplace sudah ada gitu kan. Ya mereka tinggal ini. Justru tinggal memberikan penyadaran inovasi saja. Saya yakin masyarakat Kabupaten Kuningan itu pada pinter-pinter. Cuman hanya kadang-kadang ada hal yang menurut saya kadang-kadang sebetulnya dia bisa, tapi dia merasa nggak bisa. Dia masih kahieuman bangkong lah gitu. Kahieuman bangkong. Seperti itu. Ya. Bangkong di sawah. Oke, Kang Habib nih, terima kasih atas bincang-bincang yang bermanfaat ya tadi. Alhamdulillah nih ada satu hasil dari obrolan kita. Kalau saya ya, yang garis bawah itu head harga eceran tertinggi. Terendah ataupun tertinggi. Tertinggi ya. Oke. Makasih nih. Sama-sama. Kita akan closing pemirsa. Terima kasih atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus Kuningan Mas. Amin.